Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa nahnu ma'hum ajma'in insyaallah. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anak semuanya, bulan kini nangko banamu bulan Ramadan ya. Nama bulannya Ramadan. Di dalam bulan Ramadan kita diwajibkan berpuasa. Berpuasa sebagai terjemah dari as-saum. Terjemah dari as-saum. Jadi as-saum bahasa awaknya puasa. Dan as-saum atau puasa adalah bagian dari rukun Islam. Ya, bagian dari rukun Islam. Barabuah rukun Islam 5. Pertama syahadat. Nan kedua salat. Nan ketiga puasa. Nan keempat berzakat. Nan kelima naik haji ke Baitullah bagi nan sanggup. Berarti ibadah Ramadan, ibadah puasa adalah ibadah nan termasuk rukun Islam. Hati-hati. Berarti ibadah puasa adalah salah satu rukun Islam. Rukun. Apa rukun? Rukun. Berapa kecil? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Namanya kau? Tiang. Tiang tu apa bahasa Arabnya? Rukun. Apa tiang tu? Rukun. Tabayang dia Pak Ibu kalau tiang pun ndak ada atok tu. Bisa atok tak tonggok? Ndak. Berarti tiang adalah merupakan suatu yang sangat penting dan sangat paralu. Nan bahasa agamanya kalau diterjemahkan ke bahasa awak nan tak dapat tidak. Itu rukun. Apa rukun? Rukun adalah sesuatu yang tidak dapat tidak. Nan tidak dapat tidak. Mesti ada. Makanya para ulama membuat suatu istilah apa rukun. Ar-ruknu ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa kana juz'an min. Itu rukun. Sesuatu nan sahnya takai je inyo. Kalau inyo ndak ada, maka ndak sah sesuatu tadi. Puasa rukun Islam. Kalau puasa ndak ada bagi seorang muslim, mangana namanya? Kita orang Islam. Sementara puasa itu rukun Islam. Rukun tu artinya tiang. Kalau tiang tak ada, bangunan tak ada. Kalau kita orang Islam tapi tak puasa, mengana namanya? Tak usah dijawab awak. Kita rasul-rasulkan saja kepada. Jadi kalau ada di antara kita nan hadir nangko, nan berencana puasa cuman separuh puasa, tolong diundurkan. Tobat.
Jangan sampai berko 10 puasa berpuasa. Atau 15 puasa. Enam balik selanjutnya ndak puasa lejan. Sebab puasa ko rukun Islam. Apa rukun? Tiang tu maka mu tunjuk tadi. Bayangkan, ikut tiang dan nampak berko, nan tak tampak tu di dia lako. Berarti tiang musajid ko bukan 10, mungkin lebih 25 buah. Ndak bisa kita bayangkan ada musajid nang ko tanpa tiang. Ndak. Sebab tiang tu adalah rukun untuk sebuah masjid. Oi, maka lalu. Jadi puasa adalah rukun Islam. Apa rukun? Tiang. Maka kita buat gambaran, bisakah bangunan musajid nangku indah do tiang? Indah. Berarti bau kakias tadi tu kapal Islam. Bisakah Islam tu bisakah Islam tu ada dalam diri kita samantara kita ndak berpuasa? Indah. Tolong dipahami lelo, jangan sampai ibadah puasa, ibadah saum indah ada dilakukan oleh orang Islam yang inyo adalah mukallaf. Mukallaf. Barau mukallaf. Buat saja rata-rata lah 15 tahun. Rata-rata gitu. Kalau produksi begitu inyo menstruasi. Bagi laki-laki begitu inyo ihtilam. Kalau itulah tiba pada diri kita, maka mukallaf itulah ditonggokkan ke badan. Apa arti mukallaf? Orang yang diberi beban. Apa arti mukallaf? Orang yang diagih beban. Sebab mukallaf tu kalau dalam bahasa orang anak sekolah itu isim maf'ul. Kallafa yukallifu taklif. Mukallaf. Berarti mukallaf adalah orang nan diagih baban. Baban nan diagih Allah ka kita orang dalam mukallaf ibadah puasa. Ya. Tu seketik. Kini ba'amu ka paralu ibadah ko. Ko na ingin aku sampaikan. Ba'ama ko ba ibadah ko paralu. Apa pertanyaan? Ba'ama ko ibadah ko paralu. Kita baca dulu apa itu ibadah. Apa ibadah? Alun tahu ayat. Al-ibadatu hiya ta'atullah azza wa jalla an awamirihi wa intiha an-nawahi. Itu ibadah. Ibadah bahasa Arab. Bahasa Al-Quran. Bahasa hadis. Apa bahasa kitanya? Ibadah adalah mentaati Allah atas segala nainyo perintahkan dan menghentikan segala nainyo larang. Itu ibadah. Jadi apa ibadah? Patuh. Apa ibadah, Bu? Patuh. Jadi orang beribadah ya patuh. Kenapa saya beribadah? Karena saya patuh. Kasih kita patuh. Ta'atullah. Patuh kepada. Jadi kalau kita tidak patuh berarti kita tidak beribadah. Maka ibadah Ramadan, ibadah puasa atau som itu ketat. Kenapa saya puasa? Karena saya patuh. Ambo ulangi, ba'amu ku ambo ba puasa, ndek ambo patuh. Patuh kasih ya kepada Allah. Ba'amu ku ambo mesti patuh ke Allah. Itu persoalan. Ba'amu ku patuh. Kalau tidak patuh ba'a. Bisa tidak patuh? Bisa. Bukan tidak bisa. Bisa. Bisa kita hidup tak patuh ke Allah. Sambuh orang tak patuh kepada Allah. Hidup juga kan. Barasaki juga. Kini persoalan kenapa saya patuh? Kenapa saya patuh? Kenapa saya taat? Mari kita urut seketik. Tolong undak bahaga. Agak lama seketik. Ini berapa? 30 minit? 20 minit? 25? 30 lagi? Alah. Tidak apa 30 lah? Ya. Biarlah. So, kalau ikut indak kagunjai nyo ambo sampaikan apa? Ndak.
Ya kurang paham ya, kurang paham. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai dari ayat yang kita baca ketika sembahyang. Di dalam surah Al-Fatihah kita membaca 7 kali dalam sehari semalam. Bacaannya ihdinas siratal mustaqim. Bacaannya ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa kan? Kenapa ada waktu? Lai paham? Enggak paham kita baca tu? Alun. Pandai membacanya, pahamkah nak kita baca? Awak nanti hubungkan ba'am ke kita para lu beribadah. Ambu ambil dari ayat tadi tu. Ihdina. Apa artinya? Artinya ihdina. 2 kata. Pertama ihdina, yang kedua na. Ihdi tu fi'il amar. Terjemahan bahasa Arabnya dulla. Ihdina bermakna dullana. Bimbing kami. Tunjukkan ke kami. Apa yang kita minta Allah tunjukkan ke kita? Apa yang kita minta? Sirat. Awas. Apa yang kita minta? Sirat. Ihdina sirat. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan. Jalan dan ba'a. Mustaqim, lurus. Maka kalau kita tidak mengerti ju ayat ko, maka tentu payah kita ke pasar dicari nama jalan lurus. Payah ke pasar berarti jalan lurus itu mulai dari Jambuaya sampai ke SMP 1. Itu lurus tu. Lurus. Itu dan muka ayat ko. Itu muka ayat? Bukan. Sementara terjemahannya itu. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Kalau kita tidak mengerti ilmu tafsir, tidak tentu di kita amu kasihnya kok. Maka di dalam ilmunya, sirat itu istilahnya dalam ilmu balaghah, isti'arah tasrihiyah. Bahasa kitanya, cie katonan Allah pinjam untuk menjalihkan na lain. Sirat, apa arti sirat? Jalan. Allah pinjam kata-kata sirat untuk menjelaskan jalan. Nan dimukasih dengan sirat itu bukan jalan aspal, tetapi nan dimukasih dengan sirat adalah agama. Apa mukasih sirat di situ? Agama. Berarti kita mintalah kalau ya Allah tunjukkan kamu agamunan bana. Apa arti siratal mustaqim? Agamunan lurus nan bana. Timbul persoalan. Ba'a roman yang kita minta. Kita lanjutkan ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina jalan orang-orang yang an'amta, yang telah engkau berikan nikmat 'alaihim kepada mereka. Oh, jalan awak minta tu saruman jalanlah pernah Allah berikan kepada mereka. Siapa merekanya? Muncullah dalam surah An-Nisa ayat 69. Aku jalannya itu. Apa kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 69? Wa may yuti'illaha war rasula. Wa man artinya sia saja. Sebab ini isim mausul, maknanya am. Sia saja yuti'illah. Man yuti'. Sia saja orang yang mentaati Allah dan mentaati Rasul, faulaika mereka nan itu tu
ma'alladina sarangke jo orang-orang an'ama. Tadi kita minta siratal ladina an'amta. Muncul dalam surah An-Nisa. Nan kita minta ke Allah saruman jalan nalah pernah ditampuh de orang yang telah Allah berikan kepada mereka nikmat. Siapa? Min bayania. Siapa orangnya? An-nabiyyin. Saruman ni duit nan dilakukan Nabi. Saruman ni duit nan dilakukan orang-orang yang cinta kebenaran. Saroman iduit nan dipabuik para syuhada. Saroman iduit nan dilakukan orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Amerika itulah kawan nan terbaik. Sia garang gala kati. Jadi kati kutiko membaca ihdinas siratal mustaqim nan jadi pangana kati adalah mohon petunjuk Allah datang ke badan nan petunjuk tu saroman nan dipawit Nabi. Itulah minta. Itulah nan kita baca nan kita kandakkan kutiko membaca ihdinas siratal mustaqim. Ambulan. Jadi kalau awak membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim anan jadi pangana berarti sangat luar biasa nan kita minta. Nan kita minta idui saroman idui Nabi. Idui saroman orang soleh. Idui saroman orang yang cinta kebenaran. Idui saroman para syuhada. Itulah nak minta. Ba'ama ku itu kita minta sebab kita kapulang, sebab agama ku jalan. Apa agama kau? Jalan. Siapa mengecek? Allah. Ihdinas sirat. Jadi ibadah nan Allah wajibkan itu adalah jalan. Makanya dalam kajian Nikoko ambo sampaikan kutiko kita melaksanakan ibadah tolong rasakan kutiko itu kita sadar menempuh jalan. Imam ya? Jadi kutiko awak puasa nambah panganawak. Panganawak kutiko berpuasa kita sadang menempuh jalan. Sebab ibadah nangku jalan. Kalau biai kapai kapadang panjang nan ditampuh. Jalan. Jalan mana tu? Paiwak ke sinan beko belok. Tiba di sudut sinan belok ke kida. Taruih balai panjang lurus tarik kasari. Jangan pai kalau kasuntiang tapi belok taruih sampai nanti ke Kota Baru. Tiba di Kota Baru bukan belok kanan tapi belok kida. Baam kita patuh menurut itu tu sebab kita ingin pai ke Padang Panjang. Tentu nan kita urui adalah jalan. Baam ke itu nan kita tampuh ndak kena kita kapai ke Padang Panjang. Maka untuk pai ke Padang Panjang tampuh jalan. Naik kenderaan. Awas kita kapulang. Kamawak kapulang? Kapulang kamawak mak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa arti raji'un? Pulang. Inna. Dua kata. Inna dan nahnu. Inna. Sesungguhnya kita. Lillah. Lam milik. Allah yang punya. Apa arti inna lillah? Sesungguhnya kita Allah yang punya. Wa inna dan sesungguhnya kita ila. Ke. Hi. Nya. Ilaihi. Ke dia. Raji'un. Pulang. Iyo ka pulang wak mak? Iyo ka pulang? Lai talok siko tarwih? Nan masih bau muampek puluh 50 yo. Talok ustaz. Sok banyak cita-cita lon tabuih leh. Tapi bekola bau mu 96 babeda rasui di urang bau mu 49 jauh urang bau mu 94. Kalau urang bau mu 49 itu panganai duit masih banyak. Tapi kalau umur 94 itu panganak ba'a capek mati selesai. Babeda. Dek, kalau kita kapulang, tentu kita para lu jalan. Apakah
kita ingin pulang ke Allah, kita pai ke jalan itu tu? Enggak, bukan jalan aspal. Kalau kita ingin pai ke padang dan ikut sifatnya duniawi, iyo jalan aspal kita tampuh. Tapi kalau kita ingin pulang kepada Allah, bukan jalan aspal nan disiapkan, tetapi siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu adalah agama nan lurus. Berarti kalau kita ingin pulang, lakukanlah ketaatan kepada Allah. Apa jalan yang Allah siapkan? Ibadah. Berarti seluruh ibadah yang Allah wajibkan kita tampuh. Dan tolong dipasang perasaan ketika kita beribadah, berarti kita sedang berjalan menuju Allah. Itu kesimpulan. Sedang sembahyang, karena begitu kita bertakbir, awas, as-salatu silatun bainal abdi wa rabbih. Salat itu adalah sarana komunikasi, wasilah antara hamba dengan Allah. Makanya untuk itu tu kita wajib memasang inna fi salati la syughla. Supaya salat tu padik, maka pahami inna fi salati la syughla. Hendaknya dalam ketika kita sembahyang ada kesibukan. Sibuk hati kita ya Allah. Kira-kira awak naik kenderaan, awak ingin pergi ke satu tempat, kenderaan kancang, kita ndak mau tahu je jalan, ya jatuh. Supaya solat yang kita lakukan, puasa yang kita pabuat, sedekah yang kita laksanakan, zakat yang kita tunaikan, haji yang dilakukan, ingat, di saat kita melaksanakan ibadah-ibadah itu, yakinlah, pahamilah bahawa dengan ibadah itu saya kembali kepada Allah. Kesimpulan, kenapa saya perlu beribadah? Karena saya akan pulang kepada Allah. Terakhir, pertanyaan tadi, bagaimana kita para lu beribadah? Sebab ibadah itulah jalan nan dipakai untuk balik ke Allah. Di luar itu tidak ada. Al-ibadatu hiya ta'atullah azza wa jalla an kulli awamir wa intiha an-nawahi. Ibadah adalah mentaati Allah dalam segala perintah dan menghentikan segala larang. Bagaimana kita perlu beribadah? So ibadah kulah jalan yang Allah siapkan untuk kita bisa kembali ke Dia. Jadi permintaan nambah kepada kita bersama, marilah rasukan dalam diri ketika kita melaksanakan apa saja ibadah. Pahamilah di situ kita sedang berjalan memakai kenderaan untuk pulang kepada Allah. Bayangkan kalau ibadah tidak ada, tidak tentu dia boleh. Awas, ujung ayat. Ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Jalan yang kita minta jalan lurus. Ya Allah, jangan sekali-kali Engkau berikan kepadaku jalan orang yang dibenci dan jangan pula jalan orang yang sesat. Apa ibu? Kalau jalan yang kita tampuh jalan nambana sampai kita ke tujuan, awak pai ke suatu tempat, jalan awak tampuh jalan nambana sampai? Baat kalau jalan kita tampuh jalan sasek. Sampai? Pertanyaan, kalau nang kita tampuh untuk pai ke tempat tertentu jalan sasek, lai sampai? Maka sasek adalah suatu kondisi seberapa panjang pun kita tempuh jalan, kita tidak akan sampai-sampai. Apa sebab? Dek sasek. Orang ke Padang Panjang 2 jam sampai. Ke Padang. Ke Padang 2 jam sampai. Ikutnya 12 tahun tak sampai-sampai. Bagaimana kau tak sampai-sampai? Dek kena jalan ni tampuh sasek. Jadi orang sesat, berapa lama pun dia berjalan, dia tidak akan sampai. Kenapa? Karena dia sesat. Ikonan kita minta ke Allah. Jangan sampai jalanan kita tampuh pulang ke Allah jalan sasek, neraka tentu. Kalau jalanan kita tampuh jalanan elok, lurus, sarugo. Ma jalanan lurus itu ibadah yang telah dibebankan kepada Allah. Paham? Jadi marilah untuk puasa berikutnya, pahamilah dengan kita berpuasa kita sedang berjalan menuju Allah.
Jo puasa itulah kita sampai kepada Allah. Jo salat tu kita sampai kepada Allah. Jo zakat kita sampai. Jo amanah kita sampai. Jo tawaduk kita sampai. Jo ihsan kita sampai. Dengan seluruh ampunan Allah bebankan ke kita. Mari kita lakukan. Sebab itulah cara untuk kembali kepada Allah. Lai faham? Hai, fa'tabiru ya al-asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.